Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Tasya Mutiara Janisa Putri, kemudian ada Nanda Brian Putra Yuda, kemudian ada Anissa Wijayanti, dan ada Arya Al-Kautsar Kitsda. Kami ingin mempresentasikan infografis milik kelompok kami mengambil tema tentang golongan darah yang berjudul Pseudoscience Golongan Darah Berpengaruh Terhadap Kepribadian Seseorang. Pseudoscience itu merupakan ilmu yang tidak mengikuti kaidah ilmiah, namun diyakini atau diklaim sebagai hal yang ilmiah. Pseudoscience bisa juga disebut sebagai ilmu semu. Salah satu ranah dari pseudoscience adalah di bidang golongan darah, yaitu kaitan antara golongan darah dengan kepribadian manusia. Bukti adanya pseudoscience ini adalah adanya komik, buku, atau akun-akun Instagram yang menjelaskan adanya kaitan antara golongan darah dengan kepribadian manusia, di mana sifat antar setiap golongan darah itu berbeda-beda. Teori golongan darah ini sudah terkenal dan berkembang sejak lama. Teori ini berkembang pertama di Jepang dengan penelitian dari Kimitahara pada tahun 1916 yang menunjukkan adanya hubungan antara kepribadian dan golongan darah manusia. Dilanjut pada penelitian oleh Profesor Takeji pada tahun 1931 dengan judul Studi Temperamen Melalui Golongan Darah. Teori pseudoscience ini semakin populer di Jepang. Bahkan teori ini banyak diterapkan di kehidupan. Teori ini terus berkembang hingga saat ini, meskipun tetap banyak penelitian yang menentang mengenai teori ini. Akan tetapi, hingga saat ini banyak masyarakat yang tetap percaya akan teori ini. Efek negatif. Yang pertama, efek negatif dari prediksi golongan darah adalah munculnya kata burahara. Burahara merupakan kependekan dari bold type Heisman, dilafalkan dari bahasa Jepang. Bura berasal dari bold type dan hara berasal dari Heisman. Burahara ialah istilah yang berarti pelecehan golongan darah. Pelecehan yang dimaksud di sini adalah adanya diskriminasi terhadap seseorang dikarenakan tipe golongan darahnya. Menurut BBC tahun 2012. Selain itu, terdapat sebagian taman kanak-kanak yang ada di Jepang juga menerapkan sistem pembagian kelas menurut atau sesuai dengan golongan darah. Selanjutnya, metode pengajaran yang diberikan juga bervariasi sesuai tipe dari golongan darah yang berbeda di setiap kelasnya. Karena terdapat diskriminasi di dalam pembagian kelas ini, kemudian banyak hal yang terjadi seperti bullying antar anak-anak TK. Menurut NY Times 2012. Kemudian diskriminasi di bidang pekerjaan karena golongan darah. Dan yang terakhir, perasionalan sifat manusia karena golongan darah seperti pantas saja karena dia golongan darah B. Bukti jurnal. Yang pertama, berdasarkan penelitian dari Patil Kumar et al. 2016 yang melibatkan 277 mahasiswa kedokteran Malaysia, ditemukan bahwa karakter dari individu itu dipengaruhi oleh asuhan pribadi, interaksi sosial, dan faktor lingkungan individu. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nawada 2014 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara golongan darah dan kepribadian, di mana dari total 68 item tersebut, 65 diantaranya tidak ditemukan perbedaan menonjol antar golongan darah yang berbeda. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sarifi 2015 menunjukkan dari 5 sifat kepribadian. Ketiga faktor yaitu neurotisme, conscientiousness, dan agreeableness tidak menunjukkan adanya hubungan dengan golongan darah. Selanjutnya yaitu solusi pseudoscience golongan darah dengan kepribadian
kejadian tidak dapat dihilangkan secara instan karena banyaknya orang yang percaya, maka diperlukan sesuatu yang perlahan tapi pasti. Berikut adalah beberapa cara untuk menghilangkan atau solusi untuk melawan pseudoscience. Yang pertama yaitu melawan dengan cara mengedukasi pembaca melalui bukti-bukti penelitian dan media sosial. Yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pengaruh dari pseudoscience golongan darah ke media massa maupun media cetak agar masyarakat lebih memahami dan bisa menangkal mitos-mitos mengenai golongan darah. Yang ketiga, yaitu melawan dengan menyebarkan penelitian yang ada. Karena dalam gagasan harus dilawan dengan gagasan, maka pseudoscience harus dilawan dengan penelitian atau sesuatu yang berbau sains. Dalam menemukan gagasan, dalam menganalisis masalah dalam pseudoscience, kita perlu menggali lebih dalam melalui lapisan budaya dan masyarakat ke dalam pikiran dan hati manusia individu. Alasan orang-orang mempercayai pseudoscience adalah karena mereka menginginkannya dan hal tersebut tentunya menghibur. Pseudoscience menawarkan makna yang sederhana, langsung, dan menghibur. Telah menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua dalam menyampaikan sains sebaiknya dengan cara dan metode yang lebih kreatif dan inovatif agar tidak kalah dengan pseudoscience. Dalam menganalisis masalah dalam pseudoscience, perlu untuk bersikap skeptis, bahkan terhadap orang-orang yang skeptis. Namun dalam bersikap skeptis terhadap orang-orang yang skeptis, perlu kita mengingat bahwa beban pembuktian ada pada diri mereka sendiri.